Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum mendengarkan bacaan dan renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, Engkau berkenan memberikan rahmat kehidupan di hari baru ini. Kupersembahkan hidup dan segala rencanaku hari ini. Berkatilah aku dengan kuasa-Mu yang kudus. Tuntun aku pula dalam segala kebaikan-Mu, sehingga menjadi berkat bagi keluarga dan semua orang yang kujumpai hari ini. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 1 ayat 1 sampai ayat 8. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan dari Timotius, saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus Yesus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kalian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kalian. Sebab kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap orang-orang kudus. Berdasarkan harapan yang disediakan bagimu di surga, tentang harapan itu sudah lebih dahulu kalian dengar dalam sabda kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepadamu. Seperti Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian pula di antara kalian, sejak waktu kalian mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kalian ketahui dari Epafras, rekan sepelayanan yang kami kasihi. Dialah pelayan Kristus yang setia bagimu, dan dialah pula yang memberitahukan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Aku percaya akan kasih setia-Mu ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Refrain. Aku percaya akan kasih setia-Mu ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Refrain. Aku percaya akan kasih setia-Mu ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena nama-Mu baik. Aku hendak memasyurkannya di hadapan orang-orang yang Kau kasihi. Refrain. Aku percaya akan kasih setia-Mu ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan mengutus aku memaklumkan Injil kepada orang hina dina dan mewartakan kebebasan kepada para tawanan. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 4 ayat 38 sampai ayat 44. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabat yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari Dia.
Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, ada seorang bapak yang sharing pengalaman imannya dalam satu pertemuan lingkungan. Ia bercerita bahwa ia mengalami mujizat disembuhkan oleh Tuhan. Para dokter yang menangani komplikasi jantungnya sebenarnya sudah menyerah, dan ia divonis hanya menghitung hari untuk meninggalkan dunia. Semua keluarga sudah sepakat untuk membawanya kembali ke rumah. Tapi salah seorang anaknya mengatakan niatnya untuk memanggil pastor supaya memberi sakramen perminyakan. Keluarga pun setuju dan beliau menerima sakramen perminyakan dalam keadaan sekarat. Setelah menerima sakramen perminyakan, perlahan-lahan ia sadar dan puji Tuhan mengalami kesembuhan yang ajaib. Dokter yang menangannya pun kaget dan berkata, "Bapak, Yesusmu memang luar biasa, Pak." Dan sebagai ungkapan syukur, Bapak itu berjanji kepada Tuhan untuk melayaninya di gereja. Ia merasa disembuhkan Tuhan untuk melayani. Ia sendiri merasa bahwa sebelumnya ia tidak pernah berpikir untuk melayani. Tetapi sekarang, melayani baginya adalah sebuah panggilan luhur. Saudara-saudariku yang terkasih, ini semua adalah sebuah pengalaman yang menarik, yang dapat membantu kita untuk memahami kisah Injil pada hari ini. Tuhan Yesus menyampaikan visi dan misinya bahwa dalam Roh Kudus, Ia diutus untuk mewartakan Injil, membawa pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ia sendiri mengakui, "Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dalam Lukas bab 4 ayat 21. Sejak saat itu ia mewujudkan kerajaan Allah dengan mengajar dengan kuasa dan wibawa, serta berkarya melalui perbuatan-perbuatan ajaib, terutama menyembuhkan orang-orang yang sakit dan mengusir setan-setan. Pada hari ini, kita mendengarkan kisah Yesus meninggalkan rumah ibadat dan mampir di rumah mertua Simon. Ibu mertua Simon sedang sakit demam. Seluruh keluarga meminta Yesus untuk menyembuhkannya. Mukjizat itu pun terjadi. Ibu itu sembuh dan melayani Yesus bersama para murid-Nya. Melayani merupakan tanda syukurnya kepada Tuhan. Tuhan melakukan karya besar di dalam dirinya dan patut disyukuri dalam melayani Tuhan. Banyak di antara kita yang saking senangnya mengalami mujizat sehingga tidak bersyukur dan melayani. Di samping mertua Simon disembuhkan, Yesus juga menyembuhkan banyak orang sakit. Ia memberi berkat dengan meletakkan tangannya atas mereka, dan mereka pun sembuh. Setan-setan pun takluk dan keluar sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah. Dia sungguh-sungguh Mesias yang dinantikan." Bacaan Injil hari ini mengatakan tentang realitas hidup manusia di hadirat Tuhan. Ada sakit penyakit yang dialami oleh manusia. Manusia juga dikuasai setan dan roh-roh jahat
sehingga jatuh dalam dosa-dosa yang sama. Pada hari ini iman kita diteguhkan karena Yesus, Tuhan kita, ternyata luar biasa. Segala penyakit dikalahkan, setan pun ditundukkan kepadanya. Allah yang menyelamatkan memang luar biasa. Jawaban kita atas kesembuhan adalah mengakuinya sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Wujud pengakuan iman kita kepada Yesus adalah melayaninya setiap waktu. Apakah kita siap untuk melayani Tuhan dan sesama setelah diselamatkan Tuhan? Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.